Hukum berwudu di kamar mandi. Para ulama memakruhkan mengucapkan dzikir kepada Allah di kamar mandi atau WC, sebagai bentuk mengagungkan nama Allah yang tidak selayaknya disebut di tempat semacam ini. An-Nawawi mengatakan, dimakruhkan berzikir dan berbicara ketika buang hajat, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, kecuali karena keadaan terpaksa. Sampai sebagian ulama, mazhab kami, yaitu Syafi'iyah, mengatakan, jika orang yang di dalam WC ini bersin, maka tidak boleh membaca hamdalah, tidak pula mendoakan orang yang bersin, tidak menjawab salam, tidak menjawab adzan. Bahkan orang yang memberi salam kepada orang yang berada di WC, dianggap bertindak ceroboh, sehingga tidak berhak dijawab. Berbicara apapun dalam kondisi ini hukumnya makruh, meskipun tidak haram. Dan jika dia bersin, kemudian membaca hamdalah dengan hatinya, namun lisannya diam, maka tidak masalah. Demikian pula yang dilakukan ketika hubungan badan. Al-Adhkar. Selanjutnya, An-Nawawi membawakan dalil hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa ada seseorang yang bertemu Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang buang air kecil. Orang ini memberi salam, namun Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya. Hadis riwayat Muslim. Seseorang yang berwudu di kamar mandi akan menjumpai masalah ketika dia hendak membaca basmalah sebelum berwudu. Lalu, apa yang harus dia lakukan? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pertama, membaca basmalah dalam hati tanpa menggerakkan lisan. Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin mengatakan, apabila seseorang di kamar mandi, Imam Ahmad mengatakan, jika dia bersin, maka baca hamdalah dalam hati. Dari beberapa keterangan Imam Ahmad ini, disimpulkan bahwa membaca basmalah dalam hati. Asyarhul Mumti'. Kedua, membaca basmalah dengan diucapkan. Imam Ibnu Baz menjelaskan, boleh berwudu di dalam kamar mandi jika butuh melakukan hal itu. Tetap membaca basmalah di awal wudu, dia ucapkan bismillah. Karena membaca basmalah hukumnya wajib menurut sebagian ulama dan sunnah muakkad menurut mayoritas ulama. Oleh karena itu, orang ini tetap disyariatkan membaca basmalah dan statusnya tidak makruh. Karena hukum makruh itu hilang ketika ada kebutuhan untuk membaca basmalah. Sementara kita diperintahkan untuk membaca basmalah ketika mengawali wudu, maka dia harus membaca basmalah dan menyempurnakan wudunya. Majmu' Fatawa Ibnu Baz. Hal yang sama juga difatwakan Komite Fatwa Ulama Saudi. Makruh mengucapkan nama Allah di dalam kamar mandi yang digunakan untuk buang hajat, sebagai bentuk menyucikan dan memuliakan nama Allah. Namun disyariatkan membaca basmalah ketika mengawali wudu, karena basmalah hukumnya wajib ketika ingat menurut sekelompok ulama. Fatwa Lajnah Daimah. Catatan, untuk memudahkan kita dalam memahami dua fatwa yang terakhir di atas, kita perlu memahami sebuah kaidah dalam ilmu fikih terkait hukum larangan, baik haram maupun makruh. Sesuatu yang hukumnya haram bisa menjadi mubah dalam kondisi darurat, dan sesuatu yang hukumnya makruh bisa menjadi mubah jika ada hajat atau kebutuhan. Berdasarkan keterangan di atas, ulama menegaskan bahwa membaca basmalah di kamar mandi hukumnya makruh. Sementara membaca basmalah ketika wudu statusnya disyariatkan. Artinya, membaca basmalah ketika wudu termasuk amal yang dibutuhkan. Karena ini dalam kondisi dibutuhkan, kita boleh membaca basmalah ketika wudu di kamar mandi. Demikian, Allahu a'lam.